Yang lebih ngeri adalah cara menang pasukan Hansi Flick. Emangnya sengeri apa kemenangan Barcelona ini? Apakah kemenangan ini cukup jadi bukti bahwa Barca makin sulit dikalahkan? Kalau membahas tentang Barcelona, rasanya tak lengkap apabila tak membahas momen ketika tim ini memutuskan menulis lembaran baru sejarah mereka. Ya, lembaran baru itu dibuka dengan kedatangan Hansi Flick. Tiba pada awal musim 2024-2025, siapa mengira kalau bapak asal Jerman ini bakal mengubah peta persaingan kompetisi Spanyol. Di musim pertamanya saja, Hansi Flick bahkan berhasil membawa Barcelona menggondol gelar La Liga. Tak cuma itu, seluruh kompetisi domestik dilahap Pak De Flick dan anak asuhnya. Flick menyulap Barca menjadi skuad yang menakutkan. La Liga dan Supercopa de España menjadi bukti kedikdayaan Barca besutan Flick. Tahu kan siapa yang pusing melihat keperkasaan Barcelona ini? Ya sudah pasti para rival, terutama rival berkostum putih yang selama 2 tahun ini sedang menjalankan ibadah puasa trofi. Dominasi Barca makin kelihatan tatkala kalian melihat timnas Spanyol. Wajah-wajah yang dipanggil La Furia Roja di ajang Piala Dunia 2026 kemarin, mayoritas adalah wajah-wajah yang menghiasi skuad Barcelona. Ini menggambarkan betapa kengerian Barcelona begitu diakui satu Spanyol. Dua gelar La Liga secara beruntun di musim perdana terlihat sudah begitu menjanjikan buat pelatih yang baru menceng di Spanyol macam Hansi Flick. Namun ketika musim bergulah pekan pertama untuk mendulang poin sebanyak-banyaknya. Kalian yang masih ragu Barca bakal juara untuk kali ketiga beruntun, silakan lihat lagi match lawan Elche ini. Barca mendominasi seluruh jalannya pertandingan. Babak pertama, Barca sudah unggul 2 gol. Lalu di babak kedua, skuad Hansi Flick masih tambah 3 gol lagi. Jadi benar, Barca menang 5 gol di laga pertamanya. Tentu saja menang 5 gol bukan perkara mudah. Buktinya, Real Madrid saja cuma menang tipis di laga pertama melawan Espanyol. Arsenal yang statusnya sama-sama juara bertahan di Premier League cuma menang 3 gol tanpa balas. Sekarang, mari kita lihat tren Barca di laga pertama musim baru. Waktu pertama kali Hansi Flick tiba, Barca cuma menang 1-2 melawan Valencia. Musim lalu, Barca melakoni laga perdananya dengan kemenangan margin 3 gol. Lebih tepatnya menang 0-3 melawan Mallorca. Tim yang secara level saja sudah jauh di atas Elche. Kendati begitu, lihatlah bagaimana cara Barca menang di laga ini. 5 gol, memang memperlihatkan produktivitas gila-gilaan dari tim ini. Tapi yang perlu kalian catat, Barca main tanpa striker di laga ini. Iya, setelah musim 2025-2026 berakhir, striker memang jadi komoditas utama yang dicari Barca di bursa transfer. Kepergian Robert Lewandowski disusul Ferran Torres membuat sektor serang Barca kekurangan orang. Masalahnya, sampai mereka memainkan pekan pertama La Liga 2026-2027, belum ada striker murni yang datang. Khusus laga melawan Elche, Hansi Flick menurunkan Rafinha sebagai penyerang tengah di atas kertas. Pilihan itu terbukti jitu. Rafinha menyumbang 2 gol dan 1 assist, dan dinobatkan menjadi man of the match. Hanya butuh 132 laga bagi Hansi Flick untuk menggenjot jumlah gol Barca mencapai angka 350 gol. Sungguh catatan yang gila. Itu artinya, Barca besutan Flick ini mencetak rata lebih dari gol di tiap pertandingannya. Kebanyakan tim lain mungkin mengandalkan penyerang seorang untuk membombardir lawan. Tapi inilah letak istimewa dan mengerikannya Hansi Flick. Semua pemain di lapangan disulap sang pelatih menjadi juru gedor. Ada belasan pemain yang ikut berkontribusi mencetak gol. Ini artinya, Flick tidak ketergantungan hanya pada 1-2 orang penyerang semata. Lihat sendiri bagaimana gambaran permainan Barca. Flick mengakali ketiadaan striker dengan menempatkan pemain-pemain cair di depan. Hasilnya, siapapun bisa mengisi pos striker tengah. Rafinha, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, atau Lamine Yamal sekalipun. Tinggal melihat seperti apa kondisi pemain dan gaya main lawan. Sekarang sudah lihat progresnya kan? Sudah lihat kan bedanya Barca dengan tim-tim lain? Setiap musim, hasil yang didapat Barca di laga perdana selalu meningkat. Menang bantai-bantai juga sudah jadi kebiasaan buat tim yang bermarkas di Camp Nou. Siapa orang yang paling bertanggung jawab?
Ya sudah pasti Hansi Flick yang dari tadi kita bahas. Ini adalah reaksi Flick waktu timnya sudah menang 5-0. Ya begitulah cara Flick mempertahankan identitas Barca sebagai mesin pembantai. Walau timnya kelihatan sudah ngamuk begitu ganas, Flick masih tak puas. Ketidakpuasan itu sampai diutarakan Flick selepas pertandingan di hadapan awak media. Harusnya kami lebih mengontrol pertandingan, itu yang saya mau tim saya lakukan. Begitu kata-kata yang diucapkan Flick selepas pertandingan. Mungkin agak terlalu dini melihat peluang sebuah tim hanya dari laga pertama. Tapi terkhusus Barcelona, laga pertama ini sudah bisa jadi gambaran bahwa mereka adalah tim yang paling layak juara. Lihat saja skor akhirnya, dengar juga komentar dari sang pelatih. Kendati sudah back-to-back juara, rasa lapar itu masih ada dalam diri Barcelona. Tidak pula dari seberapa mahal skuad yang dimilikinya. Skuad juara juga dinilai dari seberapa lapar mereka akan gelar. Barcelona memperlihatkan itu. Bukan sekedar omongan, mereka menunjukkannya di atas lapangan. Flick sendiri mengakui kalau Barca masih menargetkan satu striker lagi. Sekali lagi, ini adalah sebuah statement kalau Barca sebetulnya belum menurunkan kekuatan penuh. Toh, Rodri juga belum main di laga pertama ini. Coba bayangkan lagi, tanpa Rodri, tanpa striker murni saja, Barca sudah segila ini. Apa jadinya kalau formulanya sudah komplit? Well, bagi Barca jelas ini adalah start yang baik. Hansi Flick ini punya hasil, bukan tak mungkin Barca akan hat-trick gelar domestik, bahkan lebih. Mungkin Barca bisa kembali menemukan trofi si kuping lebar yang selama ini hilang. Football lovers, fans Barca, masih yakin kan kalau tahun ini tim kesayangan kalian bakal kembali jadi Raja Spanyol? Atau kalian justru yakin kalau tahun ini UCL bakal mampir lagi ke Camp Nou? Coba komen di bawah ya. Buat fans rival, bisa sebut satu kelemahan Barca yang mungkin bakal membuat mereka terpeleset musim ini. Selalu tinggalkan like kalau kalian suka videonya, subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.